Jangan sentuh makam ini jika masih ingin hidup. Pernah gak kepikiran? Ada papan peringatan nih, awas anjing galak. Nah tapi ini versi ribuan tahun yang lalu. Cuma ini isinya bukan tentang anjing, tapi kutukan maut. Ya, kita lagi ngomongin Firaun, bukan Virgon. Kita lagi ngomongin Firaun nih, yang gak cuma ninggalin harta karun emas segunung, tetapi juga surat cinta buat para maling kuburan yang isinya, lo sentuh barang gue, lo mati. Ini bukan dongeng pengantar tidur ya, ini adalah kisah-kisah yang bakal kita bedah. Dan ini adalah bukti nyata kalau ada beberapa pintu yang mending gak usah dibuka. Dari sultan super tajir sampai arkeolog paling jago sekalipun, nasib mereka kayak jadi testimoni kalau ada beberapa tempat di dunia ini yang passwordnya adalah nyawa. Takutnya. Pintu menuju kematian, kutukan Raja Tutankhamun. Bayangin, 4 November 1922 dunia perarkeologan lagi geger. Setelah bertahun-tahun menggali di lembah para raja Mesir, sampai hampir putus asa, akhirnya seorang arkeolog Inggris bernama Howard Carter akhirnya dapat jackpot. Dia menemukan makam Firaun yang masih kinclong dan gak kesentuh selama lebih dari 3000 tahun. Makam itu punya bocah ajaib yang namanya bakal viral sejagat raya, Tutankhamun. Begitu pintu segelnya kebuka, Carter dan timnya langsung auto melongo. Isinya harta karun semua. Peti emas, perhiasan yang silaunya ngalahin lampu stadion, kereta perang, patung-patung, sampai sarkofagus sang raja yang gedenya bukan main. Penemuan abad inilah pokoknya waktu itu. Tapi di tengah euforia itu, hawa-hawa gak enak mulai berasa nih. Warga lokal udah mulai kasak-kusuk soal legenda kuno. Katanya ada peringatan di makam buat ngelindungin rajanya. Beredar gosip yang mungkin sengaja digoreng sama media biar seru. Kalau mereka nemuin prasasti tanah liat deket pintu masuk yang tulisannya, maut bakal datang secepat kilat buat siapa saja yang mengganggu tidur nyenyak sang raja. Serem kan? Buat orang-orang modern ini sih cuma tahayul, tapi nggak lama kemudian kutukan itu kayak mulai pamer kekuatannya. Korban pertamanya yang paling terkenal adalah Lord Carnarvon. Dia ini bangsawan Inggris yang duitnya nggak berseri, yang bayarin semua biaya ekspedisinya Carter. Beberapa bulan setelah makam dibuka, pas lagi santai di Kairo, Lord Carnarvon ini digigit nyamuk. Iya, gigitan nyamuk doang. Tapi luka bekas gigitannya ini aneh dan gak sembuh-sembuh. Pas lagi cukur jenggot gitu, dia gak sengaja menyayat luka itu dan akhirnya infeksi parah. Dalam hitungan minggu, dia demam tinggi terus kena pneumonia. Dan pada tanggal 5 April 1923, Lord Carnarvon meninggal dunia. Kematiannya aja udah bikin kaget, tapi drama yang ngiringinnya bikin semakin horor. Jadi konon katanya pas banget di detik-detik terakhir hidupnya, listrik se-Kairo mendadak mati total, bikin kota menjadi gelap gulita. Di saat yang bersamaan, ribuan kilometer jauhnya di rumah dia nih di Inggris, anjing kesayangannya bernama Susi, katanya tiba-tiba melolong kencang terus mati. Kebetulan? Bisa jadi. Tapi buat dunia yang lagi demam Tutankhamun waktu itu, ini adalah bukti yang cukup untuk memperjelas kutukan Firaun itu bukan hoax. Daftar korban yang katanya terus bertambah. Kalian pikir ceritanya udah kelar? Oh tentu tidak. Kematian Lord Carnarvon itu baru episode pilotnya. Kutukan ini kayaknya udah nyiapin 1 season penuh tragedi buat semua yang terlibat. Seolah lagi menagih hutang satu persatu. Nah, salah satu yang kena getahnya lagi adalah George J. Gould, seorang pengusaha tajir asal Amerika. Habis jalan-jalan ke makam Tutankhamun, dia tiba-tiba sakit. Besoknya langsung demam tinggi dan gak jelas kenapa. 6 bulan kemudian, George J. Gould meninggal karena pneumonia, penyakit yang sama persis kayak Lord Carnarvon. Kedengerannya klise banget ya. Terus ada lagi Pangeran Ali Kamel Fahmi Bey dari Mesir. Nasibnya lebih dramatis lagi. Cuma beberapa bulan setelah mampir ke makam, dia didadak sama istrinya sendiri pas lagi berantem di hotel mewah di London. Namanya pun langsung masuk daftar korban kutukan yang makin panjang. Bahkan sebelum ada yang mati, udah ada firasat-firasat aneh nih. Di hari makam dibuka, Howard Carter sendiri ngalamin kejadian yang absurd banget. Dia punya burung kenari. Ya, burung kenari. Pas dia lagi sibuk di dalam makam, dia terus pulang ke rumah dan menemukan burung kenarinya udah tewas dimangsa ular kobra. Yang entah gimana ceritanya bisa masuk ke sangkarnya burung itu. Buat orang Mesir, kobra itu simbol pelindung Firaun. Buat para pekerja lokal, ini pesannya udah jelas banget. Ularnya Firaun lagi patroli, bos. Cerita-cerita aneh ini makin banyak. Ada lagi namanya Sir Archibald Douglas Reid, ahli radiologi yang nge-scan mumi Tutankhamun dan meninggal karena penyakit misterius. Arthur Mesh, anggota tim inti Carter, meninggal karena keracunan arsenik. Richard Bethel, sekretaris pribadi Carter, ditemukan meninggal di kasurnya.
Dan dalam beberapa tahun, lebih dari selusin orang yang nyenggol-nyenggol penemuan itu meninggal karena berbagai alasan. Bagi media dan publik, ini udah terlalu banyak buat dibilang cuma kebetulan belaka. Makam-makam terkutuk lainnya. Nah, Tutankhamun ini emang yang paling hit soal kutukan. Kayak selebgramnya dunia mumi lah begitu kurang lebih. Tapi jangan salah, dia bukan satu-satunya Firaun yang pasang sistem keamanan gaib di makamnya. Di sepanjang sungai Nil, banyak kuburan-kuburan lain yang punya cerita horor sendiri. Misalnya makam Seti pertama. Salah satu makam paling cakep di lembah para raja. Katanya dindingnya itu bukan cuma diukir pakai gambar-gambar keren, tapi juga mantra kutukan buat ngancem para penyusup. Ada juga yang percaya kalau beberapa patung penjaga di dalamnya bisa bikin orang yang masuk menjadi gila. Ya lumayan kan, kalau maling masuk, keluar-keluar jadi linglung. Aku siap. Terus ada juga legenda makam Amenhotep yang terkenal karena fenomena anehnya. Para penjelajah sering banget ngaku nyium bau aneh yang tiba-tiba muncul, yang mereka sebut nafas kematian. Beberapa arkeolog bahkan dilaporkan sakit parah setelah ngirup udara di dalam makam itu. Bahkan ratu terakhir Mesir Cleopatra yang makamnya aja masih menjadi misteri sampai sekarang, diyakini udah memasang kutukan tersebut. Legenda mengatakan, siapapun yang menemukan makamnya bakal kena kutukan cinta dan kematian. Bukan hanya cinta dan malam. Persis kayak kehidupan Cleopatra. Cocok buat yang lagi jomblo tapi siap mati. Kalian siap gak? Para penjelajah yang mengaku menemukan petunjuk soal makamnya seringkali apes. Jadi semua kisah ini dari makam dan zaman yang berbeda-beda, tapi pesannya cuma satu. Lu jangan iseng-iseng sama tidurnya para bos besar Mesir kuno, bos. Oke, terus kata sains gimana? Oke. Jadi stop dulu cerita soal horornya nih. Mari kita panggil tim pembasmi mitos alias para ilmuwan. Mereka datang sambil membawa papan tulis dan nanya, yakin nih itu kutukan, bukan karena lupa cuci tangan? Jadi gini, menurut sains itu ada penjelasan yang lebih logis ketimbang arwah Firaun yang lagi ngamuk. Teori pertama yang paling ngetop adalah soal jamur dan bakteri purba. Bayangin aja, makam kan dikunci rapat selama 3000 tahun nih. Ruangan gelap, terus lembab, ya udah pasti jadi surga buat jamur dan bakteri jahat untuk berkembang biak. Jamur beracun kayak Aspergillus bisa ngelepasin spora pas makam pertama kali dibuka. Jadi kalau kehirup, spora ini bisa bikin alergi parah sampai merusak paru-paru. Apalagi buat orang yang imunnya lagi lemah. Kayak Lord Carnarvon yang emang udah nggak fit-fit banget badannya. Terus teori kedua, ada paparan zat radioaktif. Ada yang bilang kalau beberapa makam kuno itu punya tingkat radiasi alami yang tinggi dari bebatuan di sekitarnya. Unsur seperti uranium bisa melepaskan gas radon beracun di ruang tertutup. Kalau kena terus-terusan bisa memicu kanker dan penyakit mematikan lainnya. Nah, tapi teori-teori ini juga ada cacatnya nih. Banyak ahli yang bertanya, kalau emang jamur dan radiasi itu biang kerok utamanya, harusnya Howard Carter dong yang jadi korban pertama. Karena menurut cerita, dia itu adalah orang yang paling lama dan paling sering nongkrong di dalam makam. Tapi kan kenyataannya enggak. Om Carter hidup sehat walafiat sampai 16 tahun. Jadi setelah 16 tahun penemuan, baru dia meninggal di usia 64 tahun karena sebab alami. Dan lagian, dari sekitar 58 orang yang hadir pas sarkofagus tersebut dibuka, cuma sedikit yang meninggal di dekade berikutnya. Angka yang sebenarnya normal-normal aja secara statistik. Nah, penjelasan ilmiah juga nggak bisa ngejelasin kebetulan-kebetulan aneh kayak listrik se-Kairo padam, atau anjing Lord Carnarvon yang mendadak ikut mati. Jadi gimana nih nasibnya? Kita dihadapkan pada dua pilihan. Opsi pertama, percaya sama kutukan super sakti yang udah bertahan ribuan tahun, atau opsi kedua, percaya sama penjelasan ilmiah soal jamur beracun dan debu-debu purba yang dibesarkan sama media. Di satu sisi, sains menawarkan jawaban yang masuk akal. Mungkin kematian-kematian itu memang cuma kebetulan tragis aja. Tapi di sisi lain, rentetan kejadian aneh yang susah dinalar itu tetap aja bikin merinding. Kisah kutukan ini udah awet selama 100 tahun, bikin kita penasaran sekaligus ngeri. Ini kan kayak hanya pengingat ya, kalau mungkin ada hal-hal di dunia ini yang emang di luar logika kita. Nah sekarang gue lempar ke kalian nih, kalian tim yang mana nih? Tim kutukan itu nyata, yang percaya para raja dijaga kekuatan gaib, atau tim sains dong yang mikir ini semua cuma kebetulan yang digoreng? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Gue pengen tahu apa isi kepala kalian. Jangan lupa pencet tombol like kalau kalian suka dan dapat info baru dari video ini, dan share ke teman-teman kalian yang juga doyan cerita misteri kayak begini. Dan yang paling penting, subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan misteri-misteri lainnya di video berikutnya. Ikuti terus petualangan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.